Banyak sekali orang yang sudah melakukan segalanya untuk membangun otot. Kita benerin makan kita latihan lebih berat, kita benerin teknik latihan kita. Dan memang otot itu sangat berguna ya dalam kesehatan ataupun dalam penampilan. Kalau dalam kesehatan kita jadi lebih resisten atau lebih tahan terhadap penyakit diabetes. Kalau misalkan dari penampilan juga kita mungkin kelihatan lebih awet muda dan kita kelihatan lebih maskulin. Atau jangan salah, kalau ototnya pas, kita juga bisa kelihatan lebih feminim untuk yang cewek. Jadi dalam dunia fitness, sayangnya itu tidak sesimpel itu. Dan mungkin ada banyak sekali ilmu yang kita dapatkan setiap harinya lewat internet, tapi kita nggak tahu apakah ilmu tersebut itu penting, nggak penting, berefek, atau nggak berefek. Tidak ada latihan yang sia-sia, teman-teman. Memang betul, ketika kita melakukan latihannya at least to some degree, kita pasti dapat manfaatnya. Dan konten ini bukan untuk menyalahkan suatu teknik. Karena semuanya balik lagi ke kalian, apakah kalian suka atau enggak. Dan pada akhirnya, jika memang orang itu enjoy untuk melakukan hal tersebut, silahkan. Karena enjoyment ini akan menjadi sangat penting dalam progres jangka panjang kita. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa hal yang sebenarnya nggak penting dalam membangun otot. Perkenalkan dulu, saya Deonix Senjaya, saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh dan performa impian. Kita masuk ke hal pertama, hal yang sebenarnya tidak penting untuk membangun otot. Apakah kalian membutuhkan drop set atau intensifier dalam membangun otot? Apakah drop set itu lebih efisien dalam membangun otot? Kalian pernah nggak abis latihan capek-capek, terus disuruh angkat lagi dengan beban lebih rendah, terus habis itu disuruh lagi lebih rendah lagi, terus-terusan sampai beberapa kali. Inilah yang dinamakan drop set. Mungkin kita berpikir dengan metode seperti ini kita akan lebih cepat bangun ototnya. Dan mungkin ada beberapa intensifier lainnya, misalkan rest pause. Ketika kita angkat beban, habis itu kita istirahat 20 detikan, kita angkat lagi dengan beban yang sama, repetisi lebih sedikit, kita ulangi beberapa kali seperti yang kita mau. Intensifier seperti ini, contohnya drop set dan juga myoreps atau rest pause method tadi, itu tidak lebih efektif ketimbang jika kalian tambahin aja satu set lagi setelah itu dengan istirahat yang cukup. Dan jika repetisi dan bebannya disamakan, maka pada akhirnya hasilnya akan sama. Kita melihat banyak sekali ada penelitian khususnya oleh Brad Schoenfeld ya beberapa tahun yang lalu gitu ya, sudah menyatakan bahwa ya, selama volumenya sama, maka otot yang dibangun juga akan kurang lebih mirip. Tapi kapan kita bisa menggunakan drop set dan intensifier ini? Secara nature dari drop set dan intensifier ini adalah untuk menghemat waktu. Jadi jika kita punya waktu yang terbatas, tapi kita ingin menambahkan volume terhadap latihan kita bisa untuk tambahkan drop set dan intensifier tersebut. Tapi perlu diketahui bahwa dengan jumlah set yang sama, ditambahin intensifier, maka volume akan naik, tapi kelelahannya juga akan naik. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang mau menambahkan intensifier karena alasan waktu, tambahkan drop set ataupun intensifier itu pada gerakan-gerakan yang tidak membuat kalian terlalu lelah. Jadi hindari menambah drop set di gerakan compound. Kalau kalian menambah drop set di gerakan squat, kalian adalah psikopat. Ya, saya pernah cobain dan akhirnya muntah dan kayak habis itu nggak lanjutin lagi latihan. Kita masuk ke hal yang kedua. Tempo yang lambat. Tahukah kalian pertumbuhan otot itu tidak mengenal tempo dan angkatan? Selama aplikasi tensionnya di otot yang kita ingin tuju dan juga aplikasi tensionnya dilakukan hingga mendekati gagal, maka temponya mau cepat atau melambat itu tidak relevan. Karena banyak orang yang percaya bahwa dengan memperlambat tempo angkatan kita pikir ototnya itu akan jauh lebih besar ya akhirnya ya. Tidak, kita harus lihat di titik akhirnya yang penting. Apakah fail atau tidak? Apakah kita sampai gak kuat lagi atau tidak? Tapi kalau misalkan cuma karena panas-panas kalian pelanin, terus habis itu kalian selesai, ya kemungkinan besar otot yang kalian bangun itu tidak seoptimal itu juga. Tapi kapan kita bisa menggunakan tempo yang lebih lambat ini? Jadi untuk teman-teman yang pemula, gunakan tempo yang lambat dulu. Kenapa? Karena kita masih belajar soal kontrol dari gerakan tersebut. Kalau misalkan kita berantakan kontrolnya dengan tempo yang cepat, ya kita harus pakai tempo yang lebih lambat atau beban yang lebih ringan juga gitu. Tujuannya apa sekali lagi? Ketika kalian awal masih belum tahu gerakannya, kan harus koordinasi dulu. Badan kalian harus coba cari cara naturalnya dulu. Jadi di fase awal, ketika misalkan ada klien yang datang ke saya, mereka pemula, saya akan kasih tempo yang lebih lambat biar mereka tahu dulu gerakannya. Nanti ketika kalian udah tahu gerakannya, baru kalian bisa mempercepat si tempo tersebut. Tapi yang penting itu adalah kontrolnya. Kita bisa aja pakai tempo yang lebih lambat tapi nggak ada kontrolnya, jadi kita kebawa sama bebannya. Tapi kita bisa juga pakai tempo yang lebih cepat tapi kontrolnya itu lebih ada. Jadi yang penting itu adalah kontrolnya. Jangan pernah sampai bebannya itu mengontrol kalian, jadi kalian terlalu ngeden, kalian terlalu wah gitu ya dari repetisi pertama, yaitu bisa dibilang bebannya keberatan dan kontrol kalian tuh hilang. Jadi ibarat ketika kalian belajar gitar, kalian awalnya pasti akan belajar yang temponya lambat dulu, sampai kalian jago baru kalian percepat. Kalau misalkan udah cepet ya terserah, yang penting ada kontrolnya yang kalian udah bangun dengan tempo yang lebih lambat tersebut. Kita masuk ke hal yang ketiga, progres setiap minggu kalian paksain
itu bahkan terkadang lebih buruk dibanding kalian tahan aja beban di situ selama beberapa minggu. Jadi kalian tuh tidak akan bisa, apalagi kalau misalkan udah advance, paksain terus dan kalian berharap kalian progres. Pasti di tengah jalan kalian akan ketabrak sama yang namanya fatigue atau kelelahan. Jadi tubuh itu tidak beradaptasi secara linear. Ada fase naik, ada stagnannya, ada fase turun bahkan, nanti kemudian dia naik lagi. Jadi kita harus bisa kenali diri kita masing-masing. Kalau misalnya kita kecapean, ya jangan kalian push. Mungkin ada baiknya untuk kalian down regulate dulu. Jadi penurunan yang wajar itu mungkin ada di angka 5% ya, atau sampai 10% mentok dalam satu hari. Jadi kalau misalkan udah mengalami penurunan berturut-turut, itu baru kalian harus cek, oke, kayaknya program saya terlalu berat deh. Kalau misalkan kalian turunnya masih cuma 5%, turun beberapa kilo aja dari yang minggu lalu, it's okay man. Kalian let it go aja. Dan kalau misalkan memang kalian belum kuat untuk tambahin beban, daripada kalian paksa gitu ya, yang penting angkat gitu, formnya kacau, banyak kompensasi sana sini, akhirnya malah apa? Balik lagi, fatigue lagi, kelelahan, back. Kalau kalian paksa terus akhirnya cedera. Jadi dari sini kita harus belajar untuk mengontrol ego kita, dan kita harus tahu bahwa latihan yang stimulatif itu mungkin aja nggak harus naik setiap minggunya. Karena ketika kita lagi latihan, yang penting otot kita tahu ini tantangan yang cukup berat. Kita udah ada signalingnya, kita grow, kita tambah massa ototnya gitu. Jadi bukan dengan kita paksain terus, enggak. Yang penting kita kasih stimulasi berulang, nanti kalau dia udah makin kuat, baru kita naikin. Kita masuk ke hal yang selanjutnya buat teman-teman yang hobi bulking dan cutting. Buat beberapa teman-teman, kalian pikir makan banyak terus jadi otot. Enggak, kemungkinan besar kalau kalian makan terlalu banyak dalam kondisi berat badan kalian itu sebenarnya masih normal, tapi kalian mau bulking ya, kemungkinan besar kalian makin gendut. Dan otot yang kalian tambah ya segitu-gitu aja. Jadi ada threshold atau ada batasannya, di mana jika kita tambahin melebihi dari itu surplus kalorinya, ya itu nggak akan membantu proses building muscle kita, dan malah excess kalorinya ini akan jadi lemak gitu. Jadi menurut saya cuma surplus 300 sampai mentok-mentok 500 kalori sehari aja itu udah cukup. Kalau kalian harus surplus 1000, 2000 kalori, itu tidak membantu kalian dalam membangun massa otot kalian pada akhirnya. Dan beberapa orang pasti akan bilang, oh saya ini kok makin gede. Ya coba lihat juga perut kalian makin gede atau enggak. Dan hal terakhir yang saya pengen bahas itu adalah anabolic window. Dulu saya percaya bahwa setiap latihan selesainya itu harus makan biar ototnya makin gede, makin optimal. Tapi ini keliru juga, setelah saya pelajarin lagi ternyata nggak seperti itu. Jadi kepercayaan ini kita biasa kenal dengan anabolic window, atau ada jeda waktu yang optimal untuk kita masukin nutrisi ke badan kita setelah latihan contohnya. Dan ini mungkin ada benarnya, tapi ternyata anabolic window ini nggak sesingkat itu. Jadi kalau misalkan kalian habis latihan dan kalian nggak bisa langsung makan, ya jangan dipaksain, jangan marah gitu ya. Kalian coba untuk kalau udah ada akses ke makanan ya silahkan makan. Karena anabolic window itu ternyata lebih panjang dari yang kita kira. Mungkin beberapa jam, atau bahkan ada yang lebih dari 10 jaman nih, kalau nggak saya lupa risetnya gitu. Tapi intinya adalah kita nggak usah marah kalau misalkan abis selesai latihan itu kita nggak makan. Jadi kalau misalkan pun kalian masih pengen untuk optimalin, saran saya ya kalian coba aja bawa protein shake, at least bisa diminum setelah latihan jika kalian lapar gitu, biar kan nggak grumpy. Jadi hal tadi itu adalah hal yang tidak penting, yang kalau misalkan kalian tidak lakukan juga nggak masalah gitu dalam membangun massa otot. Jadi faktor terbesar untuk membangun massa otot itu adalah nutrisinya cukup atau enggak, restnya cukup atau enggak, dan latihan stimulatifnya itu berulang atau enggak gitu. Kalau kalian udah nail tiga-tiganya ini, maka yang lain-lain tambahan-tambahan kecilnya itu pun kalau misalkan iya ada efeknya, itu nggak akan sebesar itu. Jadi kalau misalkan pun kalian pengen ngecek suatu protokol itu bagus atau enggak, kalian lihat aja outputnya sengaruh itu atau enggak. Kalaupun ngaruh buat kalian, terlepas dari mekanismenya seperti apa, ya silahkan monggo kalian pakai. Jadi membangun otot itu bukan berbicara soal full optimisasi, tapi lebih ke konsistensi dari apa yang kalian lakukan juga sih. Jadi nggak ada cara cepatnya, tetap pada akhirnya harus sabar, dan kalian harus untuk menumpuk latihan demi latihan, nutrisi demi nutrisi, recovery demi recovery, sampai akhirnya itu menggulung menyerupai compounding effect. Akhir kata, saya Doni Sinjaya, saya harap video ini berguna. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.